Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih umat, uswatun hasanah, contoh terbaik bagi umat manusia. Sebagaimana yang telah pemateri sampaikan di video yang lalu, bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW memiliki peranan penting di dunia. Bahkan anak-anakku sekalian dan para pendengar yang budiman, tokoh dunia non-muslim bernama Michael Hart ini menempatkan Nabiullah Muhammad SAW di posisi yang pertama. Nabiullah Muhammad SAW memberikan pengaruh yang luar biasa, bukan hanya kepada muslim, akan tetapi karakteristik baiknya, disiplinnya ditiru oleh teman-teman kita yang non-muslim. Michael Hart menempatkan Nabiullah Muhammad SAW itu berada di posisi yang pertama. Maka selaku kaum muslimin kita harus bangga dan menerapkan sistem disiplin dalam segala hal agar kita selamat, sukses dunia dan akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian sehat selalu dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kalian. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas materi kita, yaitu keutamaan keistimewaan bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan dan keutamaan puasa. Ada beberapa hal yang akan kita garis bawahi. Kenapa sih puasa ini harus kita kerjakan? Ada keistimewaan apa sih di puasa itu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan langsung nanti memberikan pahalanya, ganjarannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan mengumpasnya satu persatu. Yang pertama, para pendengar yang budiman dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah puasa adalah benteng dari api neraka. Sabda Nabiullah Muhammad SAW, "Asyamu junnatun wa hisnul hasinu minan nar." Yang artinya adalah puasa itu adalah benteng, adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benteng di sini dalam pengertiannya ya ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Ahmad Zain An-Najah. Beliau menjelaskan bahwasannya benteng di sini adalah ketika seorang itu sudah berpuasa, dia menjalankan puasanya secara ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi Allah Muhammad SAW. Insya Allah dia akan terjaga dengan syahwatnya. Dia akan terjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena apa? Karena yang pertama dia sedang berpuasa. Yang kedua, dia selalu mengikuti anjuran-anjuran dan menjauhi hal-hal yang dibatalkan dalam puasa. Oleh karena itu, Nabi Allah Muhammad SAW menyatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu, orang yang sering melakukan puasa, baik itu puasa wajib, seperti puasa Ramadan dan puasa sunnah, akan mendapatkan benteng yang spesial. Kemudian yang keutamanya kedua bagi orang yang berpuasa, yaitu adalah puasa bisa menekan syahwat yang bergelora. Syahwat, kalau misalkan bahasa kita kerennya nafsu syahwat. Ternyata ada perisainya, ada bentengnya. Kita dengarkan sabda Nabi Allah Muhammad SAW, "Ya ma'asyarus sabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija'un." Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang budiman, dalam hadis ini
memiliki makna, wahai para pemuda. Kenapa Nabi Allah Muhammad SAW ini menekankan dengan perkataan wahai para pemuda? Karena biasanya yang sering bergejolak syahwatnya itu adalah para pemuda. Baik itu pemuda yang sesuai dengan umurnya karena memang muda, ataupun mohon maaf, sebagian teman-teman kita, kerabat-kerabat kita di lingkungan kita yang memiliki atau masuk ke dalam puber kedua. Tidak bisa dipastikan usianya, mungkin di antara usia 40 sampai 50 tahun. Dan di sini Nabi Allah Muhammad SAW bersabda dan menjelaskan, ya, dalam hadisnya, ya ma'asar sabab, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka hendaknya ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu menikah, hendaknya dia berpuasa. Ada rahasia apa di puasa itu, jamaah sekalian, anak-anakku dan pendengar yang budiman? Karena sesungguhnya puasa tersebut merupakan obat baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita masuk ke dalam keistimewaan dan keutamaan yang ketiga, yakni orang yang berpuasa memiliki dua hadiah, dua kegembiraan baginya. Allah dan Rasulnya memberikan hadiah langsung dan tidak langsung, dalam artian ini kita memiliki tiket satu lagi yang akan kita dapatkan di hari akhir kelak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, lis-shaimi farhatani, farhatun ingda fitrihi wa farhatun ingda liqa'a rabbih. Bahwasanya bagi orang yang berpuasa, maka baginya memiliki dua keistimewaan, dua kenikmatan, dua hadiah yang luar biasa. Hadiahnya apa saja? Yang pertama ini farhatun ingda fitrihi, yaitu kebahagiaan, hadiah, kenikmatan ketika dia sedang berpuasa, dia lelah, dia haus, menahan dahaga dan lapar. Ketika masuk waktu beduk, ketika masuk waktu azan maghrib, ia minum segelas air putih, segelas teh hangat. Dia minum dengan segelas itu, masuk ke dalam tenggorokan mereka. Nikmatnya luar biasa, dan itulah yang akan dirasakan, yang akan kita rasakan. Dan ini adalah sudah menjadi janji Allah dan Rasulnya. Dan benar, bagaimana nikmatnya. Mungkin kalau misalnya sebelum berbuka, kita sudah berangan-angan. Saya ingin berpuasa nanti bukanya dengan kolak. Sebuah jus alpukat, jus mangga, semua dihidangkan di atas meja kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memberikan janji kenikmatan. Meskipun itu dengan segelas teh, segelas air hangat yang kita minum, dengan tegukan yang begitu terasa di dalam lidah kita, tenggorokan kita. Maka seketika itu angan-angan akan nikmatnya makanan-makanan yang lain itu hilang. Hanya dengan segelas itu. Itulah kenikmatan yang dijanjikan, dua nikmat yang dijanjikan. Kemudian yang kedua, ini yang sangat spesial, yakni farhatun inda liqa'a rabbih, yakni kenikmatan, hadiah, kegembiraan di hari akhir kelak. Yaitu apa? Inda liqa'a rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menatap keindahan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang budiman dan anak sekalian, di sini pemateri merasakan sangat terguncang hatinya, terbedak hatinya, karena sangat ingin sekali masuk ke dalam surga, mendapatkan nikmat surga, bertemu dengan kasih umat, yakni Nabi Allah Muhammad SAW. Dan nikmat yang paling mulia ini adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan di surga yang paling nikmat. Anak-anakku, para pendengar yang budiman, kalau misalnya di dunia kita menganggap kenikmatan yang paling nikmat itu adalah memiliki kendaraan yang mewah, mobil, motor yang oke, rumah yang besar,
uang di saldo ATM, saldo rekening yang banyak. Tetapi itu semua tidak berguna ketika dihadapkan dengan kenikmatan yang luar biasa kita di surga. Belum lagi kenikmatan yang paling utama itu adalah kenikmatan ketika melihat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku yang budiman. Kemudian kenikmatan dan keutamaan yang keempat itu adalah doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Salah satu la turadu da'wathum, yakni as-shaim hatta yaftiru wal imamul adil wa da'watul mazlum. 3 golongan yang tidak tertolak doanya, yakni yang pertama adalah orang yang berpuasa, kemudian pemimpin yang adil, dan terakhir adalah doa orang terzalimi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kelima, anak-anakku dan para pendengar yang budiman, keistimewaan dari orang yang berpuasa ini adalah orang yang berpuasa akan masuk dari surga dari pintu spesial lagi, pahala lagi yang luar biasa yang kita dapatkan. Jadi kita akan masuk ke dalam surga pintu yang khusus, dan diberi nama pintu itu adalah pintu Ar-Royan. Dalam hadis Nabi Allah Muhammad SAW menjelaskan, inna fil jannati babun yuqalu Ar-Royan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamati la yadkhulu minna ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayakumuna la yadkhuluna minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Dalam hadis ini Nabi Allah Muhammad SAW menjelaskan, menceritakan kepada kita, menghadiahkan sebuah kabar gembira bagi orang yang berpuasa. Dalam hadisnya yang akan saya bacakan artinya, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pintu yang bernama Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa masuk surga dari pintu tersebut pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk dari pintu tersebut kecuali mereka. Ketika mereka sudah berkumpul, siap masuk ke dalam pintu surganya nih, gitu kan. Pintu Ar-Royan itu nih membuka pintunya seraya berkata, mana orang-orang yang berpuasa? Kemudian para orang yang berpuasa itu bersegera berdiri nih. Mereka masuk ke dalam pintu itu. Tidak ada yang bisa masuk darinya kecuali orang-orang berpuasa itu. Jika mereka semuanya telah masuk, maka pintu tersebut ditutup kembali. Dan setelah itu tidak ada lagi yang bisa masuk dari pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, hal istimewa, hal utama bagi orang yang berpuasa. Masih ada beberapa hal keistimewaan dan keutamaan bagi orang yang berpuasa. Anak-anak sekalian, para pendengar yang budiman, mungkin akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Lagi-lagi di sini, Bapak pribadi, kami pribadi, sekedar memberikan nasihat bagi Bapak sendiri dan anak-anak sekalian dan para pendengar sekalian untuk selalu menjaga kesehatan kita. Tidak lupa himbauan dari Dinas Kesehatan, pemerintah, baik itu daerah dan pusat, untuk keluar selalu menggunakan masker, untuk bersalaman dan bercakap-cakap menggunakan beberapa jarak, tidak langsung berdekatan, demi menjaga keselamatan kita, kesehatan kita. Semoga kita dipertemukan di pertemuan yang akan datang, dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Jangan lupa anak-anak sekalian, tulis di dalam komentar, di kolom komentar, nama, kelas, dan absen kalian. Dan para pendengar yang budiman yang ingin merequest atau ingin bertanya, berdiskusi masalah agama, mari tanyakan, kita akan belajar bersama. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada salah kata yang keluar dari lisan kami mohon maaf pada para pendengar sekalian, pada anak-anakku sekalian, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.